dapat mobil mewah, ada 3 biji, ada 2 nih yang saya pakai, ada operasional 1 lagi. Terus dapat motor banyak, rumahnya gede dengan AC dan gratis semuanya. Tiap bulan cuma 5 juta, tapi kan take home pay-nya besar, ratus lah. Tadi malam aja saya tiba-tiba dapat masuk uang ke rekening kemarin 40 juta untuk sesuatu kayak koordinasi apa kan, gua nggak ngapa-ngapain, dapat uang lagi 40 juta, dapat uang lagi macam-macam gitu. Ada pendapatan upah pungut pajak dan lain-lain tuh kalau setahun dibagi 12 ya range 150 sampai 200. Dan itu 150 juta uangnya utuh loh, karena kan kita bensin diganti, AC, listrik semua nggak bayar, semuanya, bahkan ada anggaran makan minum itu besar. Tapi nggak apa-apa, tergantung pendapatan asli daerahnya dan memang bekerja untuk masyarakat. Nah, saya masalahnya nggak kerja. Lu tenang aja, diem aja dapat duit. Saya sampai uang makan minum lu nggak akan saya ambil, udah setahun lah saya ngambil gitu. Kan saya nanti masa cuma sampai 2025 Januari. Tapi gaji akan dibayar sampai 2026. Jadi bukan hal yang rahasia lagi, yang dimana banyaknya artis masuk ke ranah politik itu atau masuk ke parlemen karena tujuan ingin mendapatkan yang tadi disebutkan oleh Lucky Hakim. Orang tidak ngapa-ngapain saja. Ya, orang tidak ngapa-ngapain saja, tiba-tiba mendapatkan transferan dana sekitar puluhan juta. Sangat luar biasa. Jadi Syahroni meskipun dia bukan artis, tapi menjadi musuh utama bagi masyarakat karena ada berbagai macam problematika yang dia buat. Ya mungkin karena namanya mirip dengan Syahrini ya, jadi dia jadi lawakan. Bahkan lawakan yang tidak berujung ini sampai kepada beberapa foto-foto lawas dia. Bukan cuma foto lawas, foto terbarunya pun jadi bahan meme seperti ini. Bahkan lupa teman-teman, netizen tuh ada yang lupa bahwa Syahroni pun ketika di jalanan pakai handuk segini. Orang seperti ini bisa menjabat di parlemen, ya alasannya apa? Dia fungsinya untuk apa? Fungsi dia ini di parlemen apa? Buat masyarakat geram teman-teman. Dan kembali lagi pada pembahasan tadi bahwa kenapa banyak artis-artis yang berbondong-bondong untuk masuk ke parlemen, ya karena dengan alasan yang disebutkan oleh Lucky Hakim tadi. Apakah ada mereka yang benar-benar niat untuk mengabdi kepada masyarakat gitu? Ya kita tidak bisa membaca niat hati orang lain teman-teman. Cuma dari segi gimmick, dari tingkah laku, dan berbagai macam problematika yang mereka buat, apalagi sampai hari ini mereka ini tersandung berbagai macam kasus yang konyol. Ya jelas lah, kita tuh harus berpikir lebih serius lagi dengan tingkah-tingkah orang-orang ini. Dengan mengingat apa? Mengingat gajinya yang besar seperti itu. Bahkan tunjangan-tunjangan yang luar biasa banyak itu tambah membuat masyarakat geram. Masyarakat banyak hidup yang susah, rakyat kecil banyak yang menderita, ya, pengangguran di mana-mana, kriminalitas tinggi. Sedangkan DPR-nya mendapatkan tunjangan, bahkan tunjangan itu katanya mau ditambah. Innalillah. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak ada asap kecuali ada api, tidak ada api kecuali ada bara. Ya baranya mereka ini, orang yang duduk di parlemen dengan santainya, dengan nikmatnya, malah mengatakan tolol-tolol ke masyarakat. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Mengatakan orang yang ingin membubarkan DPR itu hanya orang tolol sedunia malah. Kalau mereka orang yang tidak tolol gitu. Bahkan di bagian hal ini pun saya ingin mengungkap kepada kalian salah satu video yang dimana Ahmad Syahroni memberikan pernyataan. Karena semuanya nggak ada yang benar. 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman, nggak ada yang jamin. Semuanya nggak aman, semuanya bisa terjerat hukum karena semuanya nggak ada yang benar. Jadi kalau berbicara masalah Syahroni memang nggak bakal ada ujungnya. Terlebih lagi
dia memiliki harta kekayaan yang sangat-sangat membludak itu. Jadi dengan pernyataan tersebut, apakah Syahroni orang bener? Salah satu dari 3 orang yang bener, karena 578 itu bobrok semua. Silakan kalian pikir. Sekarang harganya ada 2 lebih nih. Mana dapat? Kita beli 5 biji kalau 2M harganya. Karena kita akan geledah koleksi-koleksinya yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Aman? Nah, aman negara. Ini kayaknya jarang gue lihat nih Om. Limited. Di Indo cuma 3. Serius? Harganya berapa? Harga leasing beda lah. Harga leasing? Yeah. Masa leasing sih? Seorang Ahmad Syahroni kalau bilang leasing kredit. Nggak mungkin. Ini ada berapa koleksi sih Om? Iron Man? Ada 5. Ini yang 1:1 ya? Iya. Gedenya ya? Kalau di toko kan nggak boleh disentuh. Di sini boleh disentuh kan? Oh boleh. Boleh ya? Dipeluk boleh. Boleh dipeluk ya? Peluk. RM. Ini apa nih yang RM? Oh ini sekarang 11.03. Sekarang harganya ada 2 lebih nih. Mana dapat? Nggak dapat. Weh, gua ngetes doang. Kita beli 5 biji kalau 2M harganya. Sekarang berapa? Ya, nggak tahu, harganya tiba-tiba naik hampir 7M ya. Lu belinya berapa? 1,4. Sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPR dan menikmati juga tunjangan dan gaji itu. Menurut saya kalau memang ini cuma 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Oh gitu? Ya. Ini data resmi. Ini berarti data resmi itu hitungannya. Karena ini mungkin apa ya, uang bulanan untuk keluarga, untuk rumah dan sebagainya segitulah. Termasuk tunjangan ya untuk keluarga. Di luar ini kan ada uang reses. Oh, uang reses ya. Waktu zaman saya itu uang reses itu 3 bulan sekali sudah 42 juta. Oh, 3 bulan sekali tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen. Dapat lagi setiap satu undang-undang, kalau Anda membahas undang-undang, satu kepala itu 5 juta rupiah. Berapa undang-undang dalam 1 tahun? Buahnya ini kecil banget, 230 juta itu apa? Itu kan yang rutin bulanan. Waktu zaman saya ya, gajinya resmi memang pada waktu itu 4,8 juta gaji pokok. Gaji pokok. Iya kan ada tunjangan jabatan, kemudian istri, transportasi, rumah dan sebagainya. Jadi menurut saya yang rasional untuk sekarang itu apa yang pernah disampaikan oleh Krisdayanti. Dalam sebuah wawancara bahwa lebih dari 2 miliar di dalam sebulan kalau di rata-rata. Di dalam sebulan lebih dari 2 miliar. Jadi itu Krisdayanti waktu itu nyatakan itu. Lalu dibungkam oleh DPR, jangan bicara gitu kan, itu terus dia diam. Jadi memang nikmat dan kaya betul menjadi anggota DPR. Iya. Kalau korupsi itu masih kurang ajar sekali itu. Sudah banyak sekali gitu.